Halo semuanya, saya Henry dan di video saya kali ini saya akan membahas tentang konten kreator, teman-teman. Disclaimer dulu, di sini saya berbicara bukan sebagai pakar ya, bukan sebagai ahli dalam bidang konten kreator. Di sini saya bicara sebagai orang yang baru belajar, orang yang awam yang ingin membagikan ilmu yang telah saya pelajari dari konten kreator yang sudah besar, teman-teman. Apa sih yang mau saya bahas di video ini? Tidak terlalu banyak ya teman-teman, hanya sedikit yang bisa saya infokan atau saya share ke kalian, dimana hal ini pun saya implementasikan dalam diri saya sendiri. Saya juga baru ingin menjadi konten kreator, bisa dibilang ini adalah video ketiga saya. Yang pertama, apa itu konten kreator? Konten kreator itu adalah sebutan untuk orang-orang yang membuat materi konten, baik berupa video, gambar, tulisan, atau gabungan dua atau lebih bahan materi tersebut. Nah, konten-konten itu biasanya dimuat dalam platform digital, teman-teman, seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, teman-teman. Yang kedua, langkah atau step menjadi konten kreator itu apa saja, teman-teman. Yang pertama itu kalian harus punya tujuan kalian membuat konten itu apa, tujuan kalian menjadi konten kreator itu apa. Untuk saya pribadi sendiri, tujuan saya sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya, yaitu video pertama saya, dimana tujuan itu harus jelas, teman-teman, agar kita itu mempunyai keinginan yang kuat dan tidak hanya sebatas semangat di awal, teman-teman. Kebanyakan, dan saya sendiri pun pernah mengalami hal itu, teman-teman, karena saya mempunyai tujuan yang tidak jelas. Akhirnya saya gagal dalam mencoba menjadi konten kreator. Dan karena sekarang saya sudah mempunyai tujuan, saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia konten kreator, teman-teman. Dan yang kedua, setelah kalian mempunyai tujuan yang jelas, kalian harus konsisten, teman-teman, dimana konsisten ini adalah kunci dalam semua kegiatan yang kalian lakukan. Di luar konten kreator pun kalian juga harus konsisten, teman-teman, karena konsisten itu adalah kunci keberhasilan. Dan saya sendiri pun juga merasakan hal yang sama. Ketika saya tidak konsisten, beberapa channel YouTube yang pernah saya buat pun akhirnya tidak jadi apa-apa, teman-teman, karena konsisten itu menjadi hal yang sangat penting. Terus yang ketiga, kalian harus menentukan topik. Ini pasti sudah banyak dibahas oleh konten-konten kreator yang sudah besar dibandingkan saya, teman-teman. Tapi di sini saya belajar. Hal ini pun saya sampaikan karena termasuk dalam kegiatan belajar, teman-teman. Saya belajar membangun karakter saya, belajar berbicara di depan kamera. Yap, ini termasuk proses belajar karena menjelaskan itu merupakan hal yang baik untuk membangun efektivitas belajar kita, teman-teman. Kalian harus menentukan topik yang ingin kalian bahas. Jujur, saya sendiri pun untuk membuat konten pertama saya tidak tahu topik apa yang akan saya bahas ke depannya. Tapi seiring berjalannya waktu, otak kita itu terdistract, teman-teman. Kayak kreativitas kita itu mulai muncul seiring berjalannya waktu, teman-teman. Mungkin kalian juga akan merasakan hal yang sama ketika kalian terjun atau memulai menjadi konten kreator, teman-teman. Oleh karena itu saya bilang tadi, tujuan itu menjadi hal yang penting juga, teman-teman, di awal. Tujuan kalian itu menjadi konten kreator itu apa? Atau sekedar untuk menghibur atau menginformasikan hal-hal yang menarik, itu juga sebagai tujuan, teman-teman. Banyak contoh konten yang bisa kalian sajikan untuk mengisi konten yang kalian buat. Contoh misalnya kalian suka makan, kalian bikin konten mukbang atau jajan kuliner
kaki 5 misalnya. Pemikiran itu akan timbul ketika kalian telah memulai. Walaupun ada sebagian orang yang sudah memikirkan ide-ide topik itu sebelum mereka terjun menjadi content creator. Dan sebisa mungkin teman-teman, konten yang kalian buat itu harus menarik audiens dalam segi materi yang kalian sampaikan teman-teman, baik itu tentang kuliner, tentang informasi saya sampaikan tadi, itu harus membuat audiens itu tertarik dengan konten kalian teman-teman. Terus yang selanjutnya itu kalau kalian sudah mempunyai topik, mempunyai niche yang jelas, yang keempat, kebanyakan dari konten kreator pemula itu pasti memikirkan modal di awal untuk menjadi konten kreator teman-teman. Untuk membeli kamera, untuk membeli mikrofon, membeli lampu dan segala macam teman-teman, tidak punya studio, dan banyak alasan-alasan tersebut yang menghambat orang untuk menjadi konten kreator dan menuangkan ide-ide kreativitasnya teman-teman. Saya sendiri pun dalam memulai video saya yang pertama, saya hanya menggunakan handphone teman-teman, dan di video ini pun saya masih menggunakan handphone, dimana handphone saya di sini sudah memiliki kualitas yang menurut saya cukup baik, dan masih banyak jenis handphone lain yang juga memiliki kualitas kamera yang bagus. Terus saya juga menggunakan tripod sederhana teman-teman, tripod yang biasa digunakan untuk mereview produk-produk. Terus mikrofon. Nah, di video saya yang kali ini teman-teman, ini adalah video pertama saya yang menggunakan mikrofon teman-teman, dimana dua video sebelum ini itu saya masih menggunakan mic dari handphone saya sendiri teman-teman. Jadi untuk memulai itu tidak perlu harus sempurna, mulai aja dulu teman-teman, jangan kebanyakan memikirkan alat apapun itu. Dan saya ini rekaman di kamar teman-teman, yang penting memulai teman-teman itu, karena saya sudah konsisten mau dimanapun saya akan memulai. Terus yang selanjutnya setelah alat untuk barrier entry, kalian harus belajar dan berkembang teman-teman, dimana saya di sini pun masih belajar untuk menjadi content creator. Saya bukan bermaksud menggurui atau apapun itu, sini saya masih pemula juga teman-teman, dan saya banyak belajar setelah saya memulai. Dan intro yang awal kalian tonton itu pun itu hasil saya belajar teman-teman, dimana dua video sebelumnya itu masih menggunakan intro video atau opening yang kacau ya menurut saya, yang sederhana, yang cuman dikasih background hitam dan putih, ada tulisan. Itu merupakan hasil dari proses belajar saya selama saya memulai mendalami dunia konten kreator teman-teman. Dan ide-ide topik pembahasan kreativitas itu muncul setelah saya memulai teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya sendiri ya, dimana proses belajar saya itu yang akan saya jadikan materi konten saya teman-teman. Karena di sini saya benar-benar pure belajar teman-teman, masih nol dan awam sekali. Harus belajar dan berkembang, belajar dari konten kreator siapapun itu, belajar dari artikel apapun itu, kalian harus belajar. Terus selanjutnya itu membangun personal branding teman-teman. Saya sendiri pun sampai saat ini belum mempunyai personal branding teman-teman. Saya di sini masih mencari karakteristik untuk supaya audiens saya itu kenal dengan saya teman-teman, dimana personal branding itu wajib kita punya teman-teman untuk bersaing dengan konten kreator lainnya. Banyak cara yang bisa kita pelajari untuk membangun personal branding. Saya sudah menonton lebih dari
orang konten kreator yang membahas tentang personal branding, teman-teman. Kalian biasa juga tonton video-video tersebut. Saya tidak akan meng-share bagaimana membangun personal branding karena saya pun masih belajar, teman-teman. Saya tidak paham atau pakar dalam bidang itu. Dan selanjutnya kalian harus enjoy dalam menjalani aktivitas kalian sebagai konten kreator, baik sebagai kegiatan utama ataupun kegiatan sampingan atau mengisi waktu luang. Teman-teman harus santai dan enjoy, karena kalian kalau senang itu ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang jernih itu akan timbul di otak kalian, teman-teman. Itu hal yang saya alami sendiri. Mungkin itu saja, teman-teman, yang saya dapat sampaikan dan bagikan kepada kalian. Secara penyampaian pun saya masih belepotan, teman-teman, karena saya juga belajar berbicara di sini. Saya belajar ilmu komunikasi juga, saya belajar public speaking. Banyak hal yang saya pelajari setelah saya memulai untuk menjadi content creator, teman-teman. Intinya kalian harus semangat, konsisten, punya tujuan yang jelas untuk menjadi content creator ya. Jangan pikirkan hasil kedepannya, teman-teman. Pikirkan yang sekarang. Mulai saja terlebih dahulu, karena kita ini, kata Ferry Iwandi, itu adalah golongan D, orang yang biasa, orang yang tidak mempunyai popularitas, bukan influencer, bukan orang yang terkenal di TikTok, Telegram. Kita itu hanya warga sipil biasa, teman-teman, yang mencoba menjadi konten kreator. Oleh karena itu, kita itu harus mempunyai kegigihan atau semangat yang tinggi, teman-teman, agar supaya kita ini dapat berkembang dan bersaing dengan orang-orang yang sudah mempunyai popularitas sebelumnya. Dan jangan kalian memikirkan hasil harus sempurna, hasil harus besar. Itu biarkan seiring berjalannya waktu, itu akan terjawab semua, teman-teman. Orang-orang biasa seperti kita ini biasanya itu 1 sampai 5 tahun itu menjalani proses yang sama, teman-teman. Tidak kita langsung membuat konten 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita langsung mendapatkan penghasilan atau achieve goals yang besar. Itu susah, teman-teman. Oleh karena itu kita harus mempunyai konsistensi yang tinggi, semangat yang tinggi, dan mempelajari hal-hal baru tentang dunia konten kreator, teman-teman. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya bagi kepada kalian, karena saya juga masih belajar ya. Saya perlu bantuan kalian, teman-teman, untuk saya dan channel ini bisa berkembang ke depannya. Untuk subscribe channel ini, komen, berikan kritik ataupun masukan kepada saya, baik teknis maupun non teknis. Saya sangat perlu itu, teman-teman, agar supaya saya lebih semangat lagi, lebih giat lagi membangun konten ini, membangun channel ini, dan agar saya juga bisa menjadi konten kreator yang dikenal luas oleh masyarakat, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Thank you.